Shalom dan selamat pagi saudara-saudari semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali ya dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, apa kabar saudara-saudari semua? Jadi kita berharap supaya semua kita di dalam keadaan yang sehat dan tetap kuat dan tetap punya semangat. Ya, jadi itu harapan kita. Jadi kita memuji Tuhan karena pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Sehingga pada pagi hari ini sekali lagi kita dipertemukan dalam kesempatan dan ruangan yang begitu baik pada pagi hari ini. Lalu kita dapat melewati malam dalam istirahat kita dengan baik oleh karena kebaikan Tuhan pada kita. Jadi oleh itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita bersama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita sebelum kita melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami dapat kembali bersama-sama dengan saudara-saudari dan jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jadi kami punya kesempatan sekali lagi yang Tuhan sediakan untuk kami dalam ruangan renungan pagi kami pada pagi hari ini. Jadi terima kasih karena pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam ini, dan sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Jadi terima kasih Tuhan, terpujilah namamu karena kebaikan-Mu. Jadi biar Tuhan menyertai kami selanjutnya dalam ruangan ibadah kami, bahkan dalam pembacaan firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Jadi terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku Bapa.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudari, sebagai ayat renungan kita pada pagi hari ini, jadi kita bersama-sama melihat dan membaca Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-7. Jadi begini bunyinya: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudari, apa yang sangat menarik dalam pembacaan kita ini, jadi Paulus menggunakan tumbuhan, ya, tumbuhan yang untuk menggambarkan bagaimana fungsi akar itu, ya, di dalam tumbuhan itu, yang untuk menggambarkan satu pertumbuhan rohani yang semakin bertumbuh, ya. Jadi dia menggunakan akar, ya, hendaklah kamu berakar. Jadi di sini kalau di pada tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman kita, ya, akar ini mempunyai fungsi yang sebenarnya sangat penting, ya, yang tidak terdapat di dalam, contohnya membuat fondasi perumahan, fondasi apapun, jembatan, ya, sebenarnya itu lebih teguh, tetapi tidak dapat untuk menggambarkan iman, ya, karena itu adalah hal yang mati. Nah, jadi kalau kita melihat pada tumbuh-tumbuhan itu, akar dia mempunyai dua fungsi yang utama, ya, fungsi yang utama. Jadi yang pertama itu dia berfungsi untuk menyerap, ya, kita katakan makanan lah, menyerap makanan yang perlu untuk pertumbuhan tumbuhan itu, ya. Jadi zat-zat apapun yang diperlukan, jadi akar itu semakin dia panjang, jadi semakin meluaslah jangkauan akar itu untuk mendapatkan makanan-makanan yang ada di sekitar itu, ya. Dan semakin dalam, maka semakin dekat juga dengan sumber-sumber air yang di dalam. Nah, jadi fungsinya yang pertama adalah untuk menyerap, ya, makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan pokok itu. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk meneguhkan pendiriannya, ya, ataupun supaya dia tidak mudah, kalau pokok yang berdiri, dia tidak mudah tumbang karena akarnya semakin dalam, ya. Jadi dia semakin kokoh. Jadi untuk tumbuhan yang menjalar, jadi semakin banyak dia menjalar, semakin juga akar-akar itu merayap dan menyangkut, bahkan berpegang pada benda-benda lain yang ada di sekitar itu. Contohnya ada akar-akar yang menyelit di antara batu-batu yang di dalam tanah itu, bahkan akar-akar itu mencari tempat di mana dia boleh menyusup masuk. Jadi fungsinya untuk meneguhkan supaya tidak mudah lengser. Nah, jadi begitulah hendaknya sebenarnya pengenalan kita akan Kristus, ya, supaya kita semakin dalam dan semakin dekat kita mengenali Dia, maka jiwa kita pun semakin
banyak mengenal Dia. Jadi bukan hanya mengenal, tetapi kita banyak mengalami. Ya, jadi mengenal begitu saja tanpa mengalami mungkin dua hal yang berbeda. Jadi sementara kita mengenal banyak, jadi kita mengalami banyak secara pribadi. Ya. Jadi ketika kita berakar, kita semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semakin dekat. Jadi saudara-saudari adalah satu perkara yang sangat perlu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin banyak yang kita mengerti tentang isi hati Tuhan, tujuan Tuhan bagi kita, dan semakin banyak juga pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, ya, Dia Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan yang boleh dialami. Nah, jadi saudara-saudari, hendaklah kita itu di dalam pengenalan kita akan Tuhan itu semakin dalam. Nah, seumpama akar itu dia semakin dalam, semakin meresap, dan semakin banyak, bahkan semakin meluas ya jangkauannya untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, jadi saudara-saudari, di dalam Tuhan itu sangat banyak yang saya dan saudara-saudari semua perlukan. Janji-janji Tuhan, nah, itu sangat banyak. Nah, jadi bagaimana kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengalami Tuhan? Nah, jadi saudara-saudari, satu-satunya buku yang menceritakan daripada perihal Tuhan itu lebih banyak adalah Alkitab. Ya, karena Alkitab itu adalah firman yang diilhamkan Allah kepada manusia, lalu dituliskan manusia. Jadi perkataan itu adalah diilhamkan Allah kepada orang yang Dia percayakan supaya menuliskan perkataan-perkataannya. Jadi sehingga semua itu adalah sangat bermanfaat untuk kita. Jadi makanya saudara-saudari, lebih banyak kita membaca, lebih banyak kita menemukan kebenaran-kebenaran firman yang telah diberikan kepada kita. Jadi saudara, maka makin banyak, makin dalam pengenalan kita akan Dia. Nah, jadi saudara-saudari, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah bukan objek yang tidak bergerak, yang tidak bernyawa. Jadi Dia bukan hanya dapat kita temui melalui penyataan demikian, tetapi kita dapat merasakan kuasanya. Jadi apa yang dijanjikannya itu kita dapat mengalaminya. Jadi itulah perlunya kita lebih mengenal Tuhan itu secara pribadi, dengan lebih dalam, dengan lebih dekat lagi. Jadi supaya semakin lama, semakin kita mengenal, semakin kita dekat, semakin kita erat dengan Tuhan, maka semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti isi hatinya, dan kita semakin mengalami secara pribadi Tuhan kita itu. Nah, jadi saudara-saudari, adalah kebenaran dan kehendak Tuhan supaya kita bersama-sama semakin mendalami, supaya kita bersama-sama semakin mengenal Tuhan itu jauh lebih dalam. Artinya dari hari ke hari hendaklah semakin bertambah kasih kita itu terhadap Tuhan. Pengenalan kita terhadap Tuhan itu semakin bertambah. Kerinduan kita terhadap Tuhan itu semakin bertambah. Nah, jadi saudara-saudari, semakin semua itu bertambah, makanya semakin kokohlah
iman percaya kita kepadanya. Nah, kita semakin mengenal, kita semakin mengerti Tuhan kita itu seperti apa, kasih-Nya seperti apa. Nah, jadi saudara-saudari, itu yang sedikit saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu dengan singkat saja saya ingin katakan bahwa kita sangat perlu mengenal Tuhan itu jauh lebih dalam. Seperti tumbuhan itu, akarnya harus semakin lebih meresap ke dalam dan semakin panjang sehingga boleh menjangkau zat-zat baru, pengalaman-pengalaman baru itu untuk terus hidup kokoh dan akhirnya akan berbuah. Nah, jadi saudara-saudari, setakat ini dulu untuk pagi hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada pagi hari ini karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami mempunyai pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih dalam lagi dan terus menerus dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Jadi supaya kami semakin hari juga hidup kami itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus, doa kami, tolong kami Bapa supaya hati kami selalu dipimpin untuk punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami dengan waktu yang ada pada kami. Jadi terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada, pekerjaan kami, pelayanan kami, kiranya Tuhan memimpin, memelihara kami. Jadi terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.